maaf banget, karena akan kemana-mana lagi nantinya. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri, karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, ya kita sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja, punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya, udah itu aja sih. Bang, tapi masih tinggal satu rumah nggak bang? Tidak ada besar rumah. Anak-anak Sudah bisa rumah gimana bang? anak Sudah tahu kah? Udah Seperti tahu. apa? Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang gini takutnya nanti rame lagi, apalagi jadi buat apa, makanya saya takut ke pertanyaan. Makanya anak sering dibawa kerja sih. Iya, oh ada satu lagi, waktu kemarin ada rame umroh nggak bilang. Iya bang, gimana bang? Saya tuh kadang-kadang mulut saya takut salah. Cuma saya juga bukan, saya orang yang tidak mau dibilang klarifikasi. Ada kocetnya sebelumnya bilang makanan itu bilang bawa umroh ke laki-laki yang kemarin. Kalau yang kemarinnya buat saya ketika dia bilang aku mau umroh ya, dan itu paling 5 hari atau 7 hari sebelum minta izin itu adalah boleh nggak kalau misalkan aku umroh. Masa saya bilang nggak mungkin. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow untuk Lembayu, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap detik yang saya senang. Cuman berat nggak? Berat lah. Belum lagi omongan orang mau ngomong apa, kira apa, enggak. Memang tiap saat susah lah. Mau dia ketawa. Setiap lalu aja. Setiap saat saya selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang izin atau enggak, buat saya itu tidak izin. Kemarin yang 2 sebelum itu memang ada. Kalau yang kemarin saya bilang, ya makanya saya bilang nggak tahu. Itu sih. Berarti tetap Mas minta hak asuh gimana Mas? Dari pengacara saya aja. Gimana Bang? Hak asuh? Kalau permohonan hak asuh kita sudah ajukan, itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadona anak yang di bawah umur dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Ini bukan hal yang mudah diambil keputusan, cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan ini ke pengadilan, seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sama kamu gimana? Anda tanya ke Paula. Mungkin ngobrol gitu sama Bang Fahmi, perselingkuhannya sejauh mana? Terus ada melanggar hukum pernikahan nggak sih Bang? Itu otomatis Anda bisa tanya ke Humas. Yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH
bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya? Itu semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat, Mas tapi Baim. ini yang harus Bang Baim. dilakukan. Mas Main, ada kaitannya dengan postingan Kabaim yang dulu di Juni lalu terkait jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini, Kabaim? Jujur, Jujur lebih baik mas. Punten. saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Sakit hatinya tuh kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali dua kali posting saya takutnya jadi seperti dia. Saya mute semuanya dan saya ya di TikTok juga saya. Jadi setelah kejadian itu saya udah nggak pernah lihat postingan dia semuanya. Yang buat saya tenang. Takutnya saya ada dendam. Karena tahu kejadian sebenarnya kan kita juga. Saya tidak bilang dia apa, cuman ya saya ngerti aja. Ada permohonan maaf gak dari ini, Bang. ada permohonan maaf dari laki-laki ini nggak mas? Atau sama dari Paula Artis juga? atau Dari artis atau Selebgram. pengusaha atau apa kak? Nggak mungkin aku jawab. Ada permohonan maaf gak dari mereka? Laki-laki itu nggak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? Langsung dia Tanya maju. Paula aja. Kalau dari laki-lakinya Nggak, mungkin Mbak. bang ada pembelaannya atau klarifikasinya? Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Berarti Biar kita dua-duanya tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke Baim fitnah, jangan. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami. Mana seorang suami seorang laki-laki 1 tahun menderita diem saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Baim. berapa kesempatan Mau Bapak tuh Baim? ada Iya bang, ini, Bang. berapa kesempatan mungkin yang Baim seperti apa udah nanti diusahakan? bakal- Saya nggak enak banyak. Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Apa bang menjadi titik bang puncak untuk Iya, titik akhir. dan berani mengambil tindakan ini bang? Jadi gini, kalian ini baru tahu kecil banget. Saya nggak cerita dan tahu, bapaknya ini baru tahu. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua. Susah udah tahu semua. Jadi saya kali cuma 100% cuma tahu 17,5%. Saya nggak mau cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangan ini seperti apa. Ya sudah. Tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Pertanyaan bagus tuh. Itu dia. Pertanyaan bagus banget tuh. Saya pun juga menanyakan hal yang sama. Tapi saya nggak akan cerita detailnya. Takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah. Dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya Piano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya begitu. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau ketemu, nggak mau. Buat saya sudah selesai. Berarti Bang, berarti bulan dalam berapa artian bang untuk saling keluar dari rumah memblokir mungkin? nomor dengan Kak Paula dan Kenapa? saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai saat ini. Berarti per bulan kapan bang kabarin untuk keluar dari rumah? Oke, ini pertanyaan udah kemana-mana. Saya nggak mau. Dari udah perjanjian, sedikit aja pertanyaan yang saya jawab. Yang penting saya udah
saya jawab ya. Terima kasih wartawan. Ya. Akan datang nanti sidang perdana Wajib datang untuk sidang karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan pihak prinsipal, baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Jadi berjuang demi anak ya bang. Nah, insya Allah. Jadi dia mempersiapkan diri sehingga ibu ya artinya harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan gimana? Saya maaf ya, saya sekarang itu sebenarnya sudah siap. Apapun itu yang terjadi, sudah apapun itu. Jadi saya percaya aja. Yuk. Untuk nama yang barusan disebutkan itu sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru saja ya. Kalau tadi ada pagi yang minta informasi itu belum ada. Nah sekarang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal surat gugatannya tanggal 7 Oktober tapi baru terdaftar tanggal 8 Oktober 2024 hari ini. Yang mengajukan adalah Muhammad Ibrahim. Kalau gugatan tentu ada gugatan itu didaftarkan dengan mengajukan melalui kuasa hukumnya secara elektronik yang diajukan oleh kuasa hukumnya ya Dr. Bahmid SHM dan kawan-kawan, mengajukan gugatan cerai talak dan hak asuh anak. Jadi pemohon, kalau cerai talak itu adalah pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Itu gugatan yang pertamanya. Yang keduanya adalah pemohon meminta kepada pengadilan agar ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara dari anaknya tersebut agar berada di dalam asuhan dari pemohon. Itu isinya, anaknya dua-duanya. Yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk perkara tersebut hanya untuk minta diberi izin cerai serta minta ditunjuk atau ditunjuk sebagai pengasuh dari dua orang anak pemohon dengan termohon tersebut. Selain itu nggak ada. Pemohon mengajukan alasan yang diajukan oleh pemohon tersebut, tentu ada alasannya karena alasan itu merupakan dalil atau alasan yang mesti diajukan. Kalau tidak ada alasan yang diajukan maka perkaranya kan menjadi kurang lengkap. Jadi untuk melengkapi, jadi pemohon mengajukan permohonan tersebut disertai dengan data-data pribadi, data-data pasangannya, serta data-data anaknya, serta alasannya. Ada alasan yang diajukan oleh pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya itu. Ada posita atau dalil atau alasan. Ada petitum yang diminta atau inti persoalannya apa yang diminta. Jadi posita dengan petitum itu nyambung. Ada dalil atau alasan, ada petitum yang diminta itu. Jadi antara posita dengan petitum dua-duanya ada. Untuk agenda sidang perdana nanti dijadwalkan, ya sudah terjadwal karena sudah ditetapkan penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim nanti di tanggal 23 Oktober 2024. Itu agenda sidang perdananya. Ya nanti di tanggal 23 itu kita lihat. Sekarang kan baru tanggal 8 baru daftar hari ini jam tadi pagi, agak siang dikit. Sidang perdana pertama karena sudah ada penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim, maka diperintahkan kepada petugas untuk memanggil kedua belah pihak dan kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan di tanggal 23 Oktober tersebut. Agendanya Bu? Agendanya perdamaian. Iya, perdamaian yang jelas. Perdamaian, para pihak diperintahkan untuk hadir di hari dan tanggal sidang tersebut untuk upaya perdamaian. Kalau dua-duanya hadir, baik pemohon prinsipal serta termohon prinsipal, maka nanti digiring atau diperintahkan untuk melaksanakan mediasi. Mediasi di Pengadilan Agama sudah disediakan mediatornya. Dari data yang kami dapati beda alamat. Berbeda alamat. Tercantum sudah pisah rumah berapa lama? Yang jelas itu beda alamat, kami tidak menggali sampai ke dalam. Beda alamat
pemohon dengan alamat termohon itu berbeda gitu ya.